Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzena Isa Sakira dari kelas SI Bilingual 5B dengan NIM 0903-1381-924-108. Hari ini saya akan menjelaskan tugas analisis cost benefit. Berikut ini adalah rencana anggaran biaya untuk proyek aplikasi Sembako Zena berbasis mobile. Di tabel uraian pertama itu terdapat biaya pengadaan. Biaya pengadaan ini terdiri dari biaya pembelian perangkat keras berkisar 11.500.000, biaya manajemen dan staf yang berkisar sebesar 1.100.000, dan biaya alat tulis yang berkisar 10.000 di tahun ke-0. Lalu dilanjutkan dengan biaya proyek yang terdiri dari project manager berkisar 1.100.000, biaya dari sistem analyze sendiri adalah 1.150.000, biaya dari business analyze adalah 100.000, biaya dari staff project adalah 550.000 rupiah, biaya dari database designer adalah 520.000, biaya dari UI designer adalah 450.000 rupiah, lalu ada biaya dari web developer sebesar 870.000 rupiah, dan dokumentator yaitu 60.000 rupiah. Lalu, biaya proyek ini berlanjut ke tahap pendahuluan, yaitu berkisar Rp150.000 tanpa adanya biaya sewa tempat. Lalu lanjut ke tahap analisis sistem sebesar Rp50.000 tanpa adanya biaya sewa kendaraan dan sewa tempat. Lalu berlanjut ke tahap desain sistem, yaitu berkisar Rp65.000 tanpa adanya biaya sewa tempat. Lalu berlanjut ke tahap implementasi sistem berkisar Rp140.000 dengan biaya web hosting sendiri, yaitu Rp225.000 tanpa biaya sewa tempat. Lalu berlanjut ke biaya operasi dan perawatan, yaitu terdiri dari biaya personil yang terdiri dari user dan administrasi, biaya overhead, biaya perawatan hardware, biaya manajemen dan staff. Dan total biaya semuanya adalah di tahun ke-0, yaitu Rp18.040.000. Lalu berlanjut ke tahun 1, tahun 2, tahun ketiga, dan tahun keempat. Di tahun ke-1 itu langsung berlanjut ke biaya operasi dan perawatan. Dengan biaya personilnya adalah Rp715.000, biaya overhead-nya ada Rp445.000, biaya perawatan hardware-nya ada Rp525.000, dan biaya manajemen dan staf-nya ada Rp1.350.000, dengan total biaya di tahun ke-1 adalah Rp3.035.000. Lalu berlanjut ke tahun kedua, langsung ke biaya operasi dan perawatan. Dengan biaya personil Rp715.000, biaya overhead Rp445.000, biaya perawatan hardware Rp525.000, dan biaya manajemen dan staf yaitu Rp1.350.000. Dengan total biaya Rp3.035.000 di tahun kedua. Lalu di tahun ketiga juga langsung berlanjut ke biaya operasi dan perawatan. Dengan biaya personil Rp750.000, biaya overhead yaitu Rp510.000, biaya perawatan hardware Rp600.000, dan biaya manajemen dan staf itu berkisar Rp1.750.000. Di tahun ketiga sebesar Rp3.610.000. Lalu di tahun keempat itu berlanjut juga langsung ke biaya operasi dan perawatan. Dengan biaya personil Rp750.000, biaya overhead Rp510.000, biaya perawatan hardware Rp650.000, dan biaya manajemen dan staf Rp1.750.000. Dan di tahun keempat, biaya ini dijumlahkan menjadi Rp7.610.000. Lalu yang keempat adalah keuntungan berwujud. Di tahun ke-0 itu tidak ada, di tahun ke-1 sebesar 1 juta, di tahun kedua sebesar 2 juta, di tahun ketiga sebesar 3 juta, di tahun keempat sebesar 4 juta. Lalu lanjut ke peningkatan keuntungan penjualan. Di tahun ke-1 yaitu adalah 2 juta, di tahun kedua adalah 3 juta, di tahun ketiga adalah Rp3.500.000, di tahun keempat adalah 4 juta. Lalu berlanjut ke peningkatan efisiensi. Di tahun ke-1 itu ada Rp450.000, di tahun kedua ada Rp700.000, di tahun ketiga ada Rp950.000, di tahun kedua di tahun keempat ada Rp1.200.000. Lalu di pengurangan biaya persediaan. Di tahun ke-1 terdapat Rp300.000, di tahun kedua terdapat Rp400.000, di tahun ketiga terdapat Rp500.000, di tahun keempat terdapat Rp600.000. Di tahun ke-1 kesemua keuntungan berwujud ini ditotalkan menjadi Rp3.750.000.
Lalu di tahun kedua, keuntungan berwujud ini dan tahap-tahapnya dijumlahkan menjadi 6.100.000 di tahun kedua. Di tahun ketiga, keuntungan berwujud ini dijumlahkan kembali ke semua tahapannya menjadi 7.500.000, dan di tahun keempat, keuntungan berwujud ini juga dijumlahkan ke semuanya menjadi 9.800.000. Lalu berlanjut ke keuntungan tidak berwujud. Keuntungan tidak berwujud ini sendiri itu terdiri dari peningkatan layanan kepada pelanggan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, dan peningkatan kualitas keputusan manajemen. Di tahun ke-0 tidak ada, di tahun ke-1 itu untuk peningkatan layanan kepada pelanggan berkisar 2 juta, di tahun ketiganya adalah 3 juta, di tahun keduanya 3 juta, di tahun ketiganya adalah 4 juta, di tahun keempatnya adalah 5 juta. Untuk peningkatan kepuasan kerja karyawan, di tahun ke-1-nya adalah 1 juta, di tahun keduanya adalah Rp1.250.000, dan di tahun ketiga adalah Rp1.500.000, dan di tahun keempat adalah sekitar 2 juta. Lalu untuk peningkatan kualitas keputusan, di tahun ke-1 itu ada Rp1.500.000, di tahun kedua itu membutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000, di tahun ketiga itu membutuhkan biaya sebesar Rp3.500.000, di tahun keempat itu membutuhkan biaya sebesar Rp4.500.000. Lalu masuk ke bagian manajemen. Bagian manajemen ini terdiri dari peningkatan pemasaran. Peningkatan pemasaran di tahun ke-1 itu membutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000, di tahun kedua membutuhkan biaya sebesar Rp3.500.000, di tahun ketiga membutuhkan biaya sebesar Rp5 juta, di tahun keempat membutuhkan biaya sebesar Rp6 juta. Dan untuk menghitung total tak wujud ini, ke semua tahapannya di tahun ke-1 adalah 7 juta. Di tahun kedua ke semua tahapannya adalah Rp10.750.000, di tahun ketiga ke semua tahapan dari total tidak berwujud ini adalah 14 juta, dan di tahun keempat total dari keseluruhan ini adalah Rp17.500.000. Lalu untuk menghitung total manfaat tersebut adalah dengan menjumlahkan total wujud dan total tidak berwujud. Total wujud itu berkisar Rp3.750.000 ditambahkan dengan 7 juta, yaitu menjadi Rp10.750.000. Lalu di tahun kedua itu untuk menghitung total manfaatnya adalah Rp6.100.000 ditambah dengan Rp10.750.000, yaitu Rp16.850.000. Lalu di tahun ketiga adalah menjumlahkan total wujud yang sebesar Rp7.500.000 dan total tak wujud sebesar Rp14 juta, menjadi total manfaatnya adalah Rp21.500.000. Lalu di tahun keempat itu total wujudnya sendiri ada Rp9.800.000 dan total tak wujudnya adalah Rp17.500.000. Untuk mendapatkan total manfaatnya ini dijumlahkan tahun keempat menjadi Rp27.300.000. Lalu masuk ke bagian profit. Untuk memasuki bagian profit ini kita memerlukan selisih dari total manfaat dan total biayanya. Total manfaatnya sendiri itu ada Rp10.750.000 dengan total biaya Rp3.035.000 dengan selisihnya adalah Rp7.315.000. Di tahun kedua selisih dari total manfaat yaitu Rp16.850.000 dikurangkan dengan total biaya di tahun kedua yaitu Rp3.035.000 itu menjadi Rp13.815.000. Lalu di tahun ketiga kita melakukan selisih lagi, yaitu dengan mengurangi. Dari total manfaatnya adalah Rp21.500.000 dikurangi total biayanya yaitu Rp3.610.000 menjadi Rp17.890.000. Lalu di tahun keempat sendiri, yaitu total manfaatnya adalah Rp27.300.000 dikurangkan dengan total biaya dari tahun keempat sendiri ada Rp3.610.000, yaitu Rp23.650.000. Lalu kita akan mencari nilai payback period. Payback period adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam dunia bisnis ini lebih sering disebut dengan periode pengembalian modal.
Berikut adalah caranya. Perhitungan analisis payback period adalah sebagai berikut, yaitu dengan cara mengurangi total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yang berkisar Rp18.040.000 dengan profit pada tahun pertama yaitu Rp7.715.000 yang menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama ada Rp10.325.000. Jadi sisanya tersebut adalah Rp10.325.000 itu berasal dari sisa biaya sistem tadi dibagi dengan Rp18.040.000 yaitu total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 dikali 1 tahun yang menghasilkan 0,6 tahun. Jadi payback period ini sudah dapat dicapai pada tahun pertama secara detailnya adalah 1,6 tahun. Pada tahun ke-1 perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Lalu berlanjut ke ROI atau Return on Investment. ROI atau ROR dalam bahasa Indonesia disebut sebagai laba atau investasi, atau juga sebagai rasio uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi relatif terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Jumlah uang yang diperoleh atau hilang tersebut dapat disebut bunga atau laba atau rugi. Berikut cara menghitungnya, yaitu dengan menjumlahkan biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0, yaitu berkisar Rp18.040.000, dengan biaya perawatan sistem pada tahun ke-1, yaitu Rp3.035.000, biaya perawatan sistem pada tahun kedua, yaitu Rp3.035.000, dan biaya perawatan sistem pada tahun ketiga, Rp3.610.000, dan biaya perawatan sistem pada tahun keempat, yaitu Rp3.610.000, dan menghasilkan total biaya Rp31.330.000. Jadi, total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Jadi, kita akan menjumlahkan total manfaat pada tahun pertama, yaitu Rp10.750.000, lalu total manfaat pada tahun kedua, yaitu Rp16.850.000, lalu total manfaat pada tahun ketiga, yaitu Rp21.500.000, dan total manfaat pada tahun keempat, yaitu Rp27.300.000, yang menghasilkan total manfaatnya adalah Rp76.400.000. Jadi ROI ini yaitu adalah cara menghitungnya total manfaat dikurangi dengan total biaya dibagi dengan total biaya dikali 100%. Jadi ROI-nya adalah total manfaatnya yaitu Rp76.400.000 dikurangi dengan total biayanya yaitu Rp31.330.000 dibagi Rp31.330.000 dikali 100%. Jadi ROI-nya sendiri itu didapatkan sebagai 144%. Artinya, sistem ini akan memberikan untung pada tahun pertama sebesar 144% dari biaya pengembangan sehingga sistem ini layak digunakan. Lalu kita akan mencari Net Present Value atau NPV. Net Present Value adalah selisih antara pengeluaran dan pemasukan setelah sudah disesuaikannya dengan memanfaatkan social opportunity cost of capital sebagai suatu faktor diskon yang ada. Itu artinya, net present value adalah arus kas perkiraan yang dilakukan pada masa yang akan datang dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Secara sederhana, net present value ini adalah selisih antara nilai pada masa kini dari sejumlah arus kas yang masuk dan dibandingkan dengan nilai arus saat ini dari arus kas yang keluar dalam beberapa periode waktu tertentu. Berikut adalah NPV dengan tingkat suku bunga diskonto 40%. NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah proses 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah proses 2 per 1 plus I% pangkat 2 ditambah proses 3 per 1 plus I% pangkat 3 plus proses 4 per 1 ditambah I1 pangkat 4. Jadi NPV-nya adalah sama dengan min 18.040.000 ditambahkan Rp7.715.000 per 1 ditambah 0,4 pangkat 1 ditambah Rp13.815.000 per 1 plus 0,4 pangkat 2 ditambah Rp17.850.000 per 1 plus 0,4 pangkat 3 ditambah Rp23.650.000 per 1 plus 0 pangkat 4 pangkat 4. Jadi NPV-nya adalah min
ditambah Rp7.715.000 per 1,4 ditambah Rp13.815.000 per 1,96 ditambah Rp17.850.000 per 2,744 ditambah Rp23.650.000 per 3,8 per 16. Jadi NPV-nya sendiri adalah min Rp18.040.000 ditambah Rp26.698.000 906,83. Jadi NPV-nya adalah 8.658.906. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh Sembako pada tahun ke-1 apabila sistem ini diterapkan adalah Rp8.658.906,83. NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilaksanakan. Lalu kita akan menghitung tingkat pengembangan internal atau IRR. Tingkat pengembangan internal atau IRR adalah metrik yang digunakan dalam analisis keuangan untuk memperkirakan profitabilitas investasi potensial. IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih atau NPV dari semua arus kas sama dengan 0 dalam analisis arus kas yang didiskontokan. Perhitungan IRR ini mengandalkan rumus yang sama seperti NPV. Ingatlah bahwa IRR ini bukanlah nilai yang sebenarnya dari proyek tersebut. Ini adalah pengembalian tahunan yang membuat NPV sama dengan 0. Secara umum, semakin tinggi tingkat pengembalian internal, semakin diinginkan investasi untuk dilakukan. IRR seragam untuk berbagai jenis investasi dan dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan peringkat beberapa investasi atau proyek prospektif dengan dasar yang relatif sama. Secara umum, ketika membandingkan opsi investasi dengan karakteristik serupa lainnya. Berikut adalah cara menghitungnya. I1 adalah 40% dan I2 adalah 70%. Jadi untuk menghitungnya adalah NPV pangkat 2 sama dengan min Rp18.040.000 ditambah dengan Rp7.715.000 per 1,7 karena kita memakai 70% untuk I2-nya. Lalu ditambahkan Rp13.815.000 per 2,89 ditambah Rp17.850.000 per 4.913 ditambah Rp23.690.000 per 8.352,3521. Jadi NPV pangkat 2-nya adalah NPV keduanya itu adalah min Rp18.040.000 ditambah dengan Rp15.756.284. Jadi NPV 2-nya adalah negatif Rp2.243.715.000. Jadi IRR itu adalah sama dengan 40% ditambah 70 dikurang 40% dikali Rp8.658.906 per Rp8.658.906 ditambah min ketemu menjadi plus jadi ditambah Rp2.243.715.000 yaitu menjadi IRR 40% ditambah 30% dikali Rp8.658.906 per 8.658.906 ditambah karena minus ketemu minus Rp2.243.715.000. Jadi IRR-nya adalah 40% ditambah Rp25.976.720 persen dibagi dengan 10.902.622,67 yaitu IRR sama dengan 40% ditambah 2,382 yaitu IRR-nya adalah 40,382%. Jadi proyek ini itu akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 40,382% per tahun. Jadi apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan adalah 40% per tahun, maka IRR lebih dari 40%, maka proyek tersebut dapat diterima. Berikut adalah presentasi cost benefit analysis dari Alzena Aisyah Zakira. Bila ada salah saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.